Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Miss akan melanjutkan pembelajaran Fisika SMA kelas 11 tentang fluida statis. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Fluida memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Zat cair dan gas merupakan fluida. Tahukah kalian bahwa gambar di bawah ini merupakan prinsip dari tekanan? Gambar yang pertama adalah gambar paku, yang kedua adalah gambar bebek, dan ketiga adalah mobil jeep. Mengapa paku dibuat runcing ujungnya? Dan apa hubungannya dengan tekanan? Paku dibuat lebih runcing agar tekanan yang dihasilkan besar. Sehingga ketika kalian memukul paku dengan palu, paku akan mudah masuk ke benda tersebut. Jadi, hubungannya apa ya? Nah, bisa dilihat bahwa paku yang runcing berarti memiliki luas penampang benda yang kecil. Jika luas penampang benda kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Selanjutnya, kita lihat kaki bebek. Kaki bebek ini memiliki selaput yang menyebabkan luas penampang pada kaki bebek adalah besar. Lalu hubungannya apa ya dengan tekanan? Nah, berarti jika luas penampangnya besar, maka tekanan yang dihasilkan pada bebek kecil. Sehingga ketika bebek berjalan di atas lumpur ataupun tanah yang becek, dia tidak mudah terperosok ke dalam. Prinsip luas penampang yang besar ini hampir sama dengan mobil jeep. Jika kalian perhatikan, ban pada mobil jeep berbeda dengan mobil biasanya. Dia lebih besar. Mobil jeep biasanya digunakan untuk daerah pegunungan atau jalanan yang rusak dan berlumpur. Nah, apa sih pengaruh tekanan? Ketika ban mobil jeep ini besar, otomatis dia memiliki luas penampang yang besar. Sehingga tekanan yang dihasilkan mobil jeep akan kecil. Nah, itu ya hubungan tekanan dengan luas penampang. Jadi, rumus tekanan itu apa ya? Tekanan adalah gaya tiap satuan luas, di mana P sama dengan F per A. P adalah tekanan, yaitu satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan bidang tekan. Bisa dilihat bahwa P dan A dia berbanding terbalik. Jika kalian ingin menghasilkan tekanan yang besar, maka kalian harus membuat luas penampangnya menjadi kecil. Nah, jika kalian ingin memperoleh tekanan yang kecil, otomatis kalian harus membuat luas penampangnya menjadi besar. Setelah kita mengetahui apa itu tekanan, kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Hidro adalah air, statis adalah diam atau tidak bergerak. Berikut ini adalah penerapan dari tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah gambar bendungan. Jika diperhatikan, bendungan semakin ke bawah semakin tebal. Yang kedua, ada gambar orang yang sedang diving.
tahukah kalian, saat kalian berenang semakin ke bawah, kalian akan merasakan tekanan yang semakin besar, sehingga menyebabkan kalian akan semakin sulit untuk bergerak dan terasa berat. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis berhubungan dengan kedalaman air. Semakin dalam permukaan air, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Hal ini menyebabkan bendungan semakin ke bawah semakin besar karena tekanan di dalam air akan lebih besar. Untuk menanggulangi bendungan yang jebol, maka bendungan harus dibuat lebih tebal semakin ke bawah. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang memiliki berat. Untuk perumusan tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho GH, di mana Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman titik diukur dari permukaan. Hukum utama hidrostatis. Berikut ini adalah gambar bejana berhubungan. Bisa dilihat ya, posisi air dalam keadaan yang sama, hanya tempatnya yang berbeda. Prinsip hukum utama hidrostatika yaitu semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam fluida atau zat cair memiliki tekanan yang sama. Jadi, tekanan pada bejana berhubungan ini sama semua walaupun bentuknya berbeda-beda. Nah, biasanya hukum utama hidrostatik berhubungan dengan bejana berhubungan, di mana di sini ada dua fluida, yaitu fluidanya bisa air ataupun minyak. PA akan sama dengan PB, yaitu tekanan pada A akan sama tekanan pada B, di mana untuk rumus P adalah Rho GH. G-nya bisa kita coret karena ini adalah nilai gravitasi, sehingga rumusannya menjadi Rho A dikali HA sama dengan Rho B dikali HB. Untuk keterangannya yaitu PA adalah tekanan pada penampang A, PB tekanan pada penampang B, Rho A adalah massa jenis fluida, Rho B adalah massa jenis fluida B, HA tinggi fluida A, dan HB adalah tinggi fluida B. Tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total hasil penjumlahan tekanan hidrostatis dengan tekanan udara. Secara matematis, tekanan mutlak dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar, yang di dalam air ini mempunyai tekanan hidrostatis, yang di luar adalah tekanan udara. Maka, rumus tekanan mutlak adalah PT sama dengan P0 ditambah Rho GH, di mana Rho GH ini merupakan tekanan hidrostatis. Dan P0 adalah tekanan udara atau tekanan atmosfer yang besarnya 1 atm atau 76 cmHg atau 10⁵ Newton per meter kuadrat. Contoh soal. Di dalam sebuah bejana berhubungan, salah satu kakinya berisi air, di mana Rho A sama dengan 1 gram per cm kubik, dan kaki lainnya berisi minyak, Rho M, yaitu 0,8 gram per cm kubik. Jika tinggi minyak 25 cm diukur dari bidang batas air dan minyak, tentukan selisih tinggi permukaan keduanya. Nah, jika berbicara bejana berhubungan, maka kalian harus menggunakan hukum utama hidrostatika, di mana P pada massa jenis fluida A akan sama dengan
tekanan pada massa jenis fluida B. Jika dilihat, yang diketahui adalah massa jenis air, lalu ada massa jenis minyak, tinggi minyak yang dilambangkan dengan HM. Yang ditanya adalah selisih tinggi permukaan keduanya. Maka kita masukkan PM sama dengan PA. Lalu kita masukkan rumusnya, G-nya bisa kita coret menjadi ρM dikali HM sama dengan ρA dikali HA. Kita masukkan nilai ρM yaitu 0,8, HM 25, dan ρA-nya 1 gram dikali HA. Lalu HA adalah 20 cm, maka selisih tinggi permukaan keduanya 25 dikurang 20 cm, yaitu 5 cm. Mari kita lihat animasi PET untuk tekanan hidrostatis dan tekanan total. Jadi di sini ada air, kita beri batasannya ya. Di sini ada ketinggiannya 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Kita isi airnya full. Lalu di sini ada tekanan, lalu ada massa jenis. Di sini water ya, berarti massa jenisnya adalah air yang besarnya 1000 kg per meter kubik. Di sini juga kalau massa jenisnya mau madu juga bisa. Lalu ada gravitasi yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Kita akan mengukur tekanan total pada ketinggian 2 meter. Untuk mengukur tekanan total, rumusnya adalah tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatis. Tekanan udara nilainya yaitu 100.000 atau 1 atm. Kita coba ya, mengukur pada kedalaman 2 meter. Bisa dilihat, tekanan total pada kedalaman 2 meter adalah 120,983 kilopascal. Kilopascal jika diubah ke pascal itu dikali 1000 ya, berarti ini hasilnya adalah 120.983 pascal ya, jika dalam pascal. Lalu kita ukur untuk kedalaman 3 meter adalah 130,438. Nah, berarti semakin ke dalam, tekanan totalnya akan semakin besar. Jika kita mengabaikan udaranya, kita hanya mengukur tekanan air, maka kita bisa klik off untuk atmosfernya. Lalu di sini kita akan mengukur tekanan hidrostatisnya. Pada ketinggian 2 meter, tekanan hidrostatisnya adalah 19,658 kilopascal. Lalu untuk 3 meter sekitar 29,239 kilopascal. Jadi ini didapatkan dari ketinggian dikali massa jenis dikali dengan gravitasi.